Shalom Alaikum saudaraku, bertemu kembali kita di Joseph Stories. Kali ini Joseph Stories akan membagikan sebuah mimpi tentang pengangkatan atau rapture. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, rapture adalah peristiwa pengangkatan orang percaya, yaitu gereja Kristus, ke surga bertemu dengan Tuhan di awan-awan, di mana orang percaya akan diberikan tubuh yang baru, yang abadi, yang tidak dapat binasa untuk selanjutnya menikmati surga selama-lamanya. Dan bagi kalian yang sudah pernah mendengar namun ragu, berikut sumber Alkitab sebagai dasarnya. Buka Alkitabmu pada 2 Tesalonika 2 ayat 1 terjemahan baru. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Pada terjemahan baru ini digunakan istilah terhimpunnya. Mari kita bandingkan dengan ayat berikut ini, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 1 King James Version. Sekarang kami menasihati kamu saudara-saudara mengenai hal kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan pengumpulan kita bersama-sama dengan Dia. Di sini digunakan kata pengumpulan. Jadi kita semua orang percaya dalam karya penebusan Kristus di Bukit Golgota, di mana Dia mati, dikuburkan dan bangkit dari maut pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita, akan mengalami pengangkatan, dihimpun dan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan kesaksian tentang mimpi pengangkatan berikut ini. Salam semuanya, saya mau menceritakan sebuah pengalaman saya, yaitu sebuah mimpi yang mau saya saksikan pada kesempatan kali ini. Ya, mimpi ini saya ceritakan karena berhubungan dengan rapture ataupun pengangkatan yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial, di kalangan kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Langsung aja saya mulai. Saya bermimpi pada suatu malam di kota Medan, tepatnya pada sekitar jam 2 dini hari. Ya, saya masih ingat waktu itu adalah malam minggu. Jadi ini minggu dini hari jam 2 pagi. Saya bermimpi pada malam hari itu saya berada di tengah persawahan yang sangat luas. Nah, di pertengahan sawah itu, kanan kiri saya, depan belakang itu ada beberapa perkampungan kecil, di mana kelihatan perkampungan itu menjadi sebagai jarak dari antara sawah-sawah yang sangat luas itu. Dan sawah itu pada saat itu sedang tumbuh subur tanaman padi yang sedang ditanam. Malam itu sebenarnya gelap, tapi di sebelah barat, saya menghadap ke sebelah barat itu, nampak bulan sedang bersinar dengan penuh. Jadi rembulan yang penuh, jadi full moon. Sinarnya itu sangat terang benderang sehingga saya sangat tertarik melihatnya. Ya, saya lama memperhatikan rembulan itu karena indah, ya. Dan sinarnya juga menerangi yang gelap di malam hari itu. Namun tiba-tiba dari sebelah kanan saya di langit, atau di sebelah kiri dari rembulan itu, ada sesuatu yang bergerak. Ya, yaitu planet yang berukuran lebih besar daripada bulan itu, dan ukurannya sedikit lebih besar daripada bulan itu. Di lingkarannya, di paling pinggir dari rembulan planet itu, seperti ada nyala-nyala api. Dan dia sangat bergerak sangat cepat sekali
Dan dia bergerak menuju ke bulan itu. Ketika dia semakin dekat, akhirnya dia menutupi permukaan bulan itu dan sinar rembulan itu pun jadi terhalang. Dan dia setelah dia menutupi sinar rembulan itu, dia sepertinya tidak seperti yang tadi yang bergerak dengan cepat. Dia seolah-olah berhenti. Jadi seakan-akan planet itu sengaja memang mau menutupi sinar rembulan itu di malam hari itu, sehingga menjadi gelap gulita. Ya. Saya perhatikan peristiwa itu karena sudah tengah malam peristiwa itu, tidak ada orang yang memperdulikan. Ya. Tiba-tiba saya dengar di sebelah kanan saya, di langit sebelah kanan saya yang gelap, seperti terbuka sebuah pintu di langit itu. Dan begitu terbuka, keluar dari pintu itu sinar yang sangat terang benderang. Dan ada seperti seorang malaikat yang berdiri di pintu itu sedang menunggu sesuatu. Dan tiba-tiba dari sebelah kanan saya mendengar seperti suara radio pada malam hari yang kalau kita nyalakan tiba-tiba kita tertidur. Terus pagi-pagi kita bangun, radio itu masih gak kita matikan, ada suara yang terdengar, ya, dari sinyalnya. Jadi kira-kira seperti itu suara yang dari sebelah kiri saya. Dan saya melihat banyak burung yang terbang menuju pintu yang tadi dibuka di awan itu. Nah, saya perhatikan mereka itu. Saya pikir tadi burung yang baru pulang dari mencari makan untuk ke sarangnya. Tetapi saya berpikir, kok bisa tengah malam kayak gini burung baru pulang mencari makanan di siang hari. Dan kenapa mereka terbang sangat tinggi sekali sampai ke awan, sampai ke langit. Dan mereka kenapa terbang menuju titik yang sama. Setelah saya perhatikan, burung-burung itu yang terbang itu ternyata bukanlah burung, tetapi adalah manusia. Dan mereka terbang menuju titik yang sama, yaitu pintu yang tadi dibuka, yaitu pintu awan itu. Suasana itu berlangsung tidak lama. Jadi banyak sekali yang terbang ke pintu itu, tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah manusia sangat sedikit. Jadi peristiwa itu bersamaan. Di depan saya adalah sebuah planet yang menutupi rembulan. Sementara di sebelah kanan saya di langit sana adalah peristiwa orang-orang yang masuk ke sebuah pintu yang terbuka yang terbuat dari awan untuk masuk ke surga. Pada saat itulah saya menyadari bahwa itu adalah peristiwa pengangkatan. Tiba-tiba saya terbangun dan saya menyadari bahwa itu adalah peristiwa pengangkatan yang sepertinya tidak akan lama lagi terjadi. Ketika saya terbangun, peristiwa bahwa planet itu menutupi sinar rembulan itu masih berlangsung. Dan orang yang naik masuk ke dalam pintu awan yang dibuka itu masih berlangsung juga. Itulah mimpi yang saya alami tentang pengangkatan ini. Kiranya bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya, tetapi tetap harus kita uji dan kita akan menilainya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, keren ya mimpinya, tapi itu hanya mimpi. Iman kita teguh bukan oleh karena mimpi, penglihatan, atau karena mendapat kesembuhan. Mimpi bisa saja berasal dari Roh Kudus, tapi bisa juga berasal dari roh jahat.
Iman kita kokoh oleh karena kita percaya Kristus sudah menebus kita dari hutang dosa. Dosa yang kita warisi dari dosa pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Mari kita baca Roma 5 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Juga dosa pelanggaran orang tua atau nenek moyang kita. Mari kita baca Keluaran 34 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaannya, mau orang hina, orang kaya, bangsawan, raja, atau juga rakyat jelata. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menipu orang dengan mimpi, tidak boleh menakut-nakuti, tetapi haruslah untuk ditelaah dan meminta hikmat dari Tuhan agar dapat mengerti maknanya. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.